Anda percaya karma nggak? Dalam kasus-kasus kehidupan seperti papa mamaku cerai, aku juga mengalami perceraian. Apakah ini karma? Apakah ini karma dari ayahku, mamaku? Papaku keras, aku juga dapat suami keras. Mamaku keras, aku dapat istri juga keras. Papaku selingkuh, suamiku juga selingkuh. Mamaku selingkuh, istriku juga selingkuh. Kakek nenekku tuh pernikahannya nggak ada yang benar. Kawin cerai sampai beberapa istri, beberapa suami. Aku juga mengalami itu. Apakah ini karma? Oke, apapun Anda menyebutnya, karma atau bukan, ini semua ada rentetan rantainya. Anak yang di waktu kecil tidak melihat keutuhan, tidak melihat kehangatan, tidak melihat keharmonisan. Dia sendiri tanpa dia sadari tidak punya kehangatan itu untuk dia berikan pada pasangan. Contoh sederhana. Anak remaja putri yang sering melihat bapaknya menyakiti ibunya, itu berkemungkinan membuat si remaja putri ini nanti nggak respect sama suami. Nggak respectnya dia pada suami membuat suami nggak betah, merasa nggak dihargai. Nah, bisa macam-macam tuh, bisa marah-marah juga ke dia atau bisa selingkuh dan lain sebagainya. Jadi terulangnya kejadian yang sama karena citra, gambar tentang hubungan, tentang pernikahan itu rusak di batin anak. Gambaran yang rusak ini membuat dia tidak bisa memberikan kasih sayang yang seharusnya ke pasangan. Pasangan merasa diabaikan, merasa nggak dihargai, lalu ada yang kemudian kasar sama dia dan atau selingkuh. Selain itu, alam bawah sadar itu copying, mengcopy, meniru, menyalin. Kalau melihat ayah menyakiti ibu, ada kemungkinan kalau ini anak laki-laki, dia juga akan menyakiti istrinya. Meskipun nggak mutlak, nggak selalu, tapi berkemungkinan. Kisah lain, anak remaja putri melihat mamanya lebih dominan, ngatur-ngatur ayahnya, bahkan bisa bentak ayahnya. Ayahnya nggak punya otoritas. Ada kemungkinan dia juga akan sama suami nanti begitu juga tuh, dominan tuh. Nggak semua ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau Anda bilang karma, mungkin bukan karma sih sebenarnya, tapi ada gambar diri, ada gambar tentang relationship itu rusak di batin seseorang. Dia nggak punya contoh yang benar, sehingga dia nggak bisa melakukan itu. Karena manusia itu kejiwaannya dari mencontoh, dari menyalin, dari peniruan. Sehingga wajiblah kamu memutuskan belenggu ini, rantai ini. Terapi diri kamu, buang luka batin, ikut training kami misalkan. Di pernikahan kamu, ciptakan kehangatan, biarkan anakmu itu ternafkahi mata dan telinganya melihat papa mamanya saling menyayangi, menghargai. Nanti dia juga akan begitu. Jangan bilang, enggak juga. Aku punya kenalan, punya teman, papa mamanya hangat, baik, malah dia sama istrinya, sama suaminya kacau. Gini, jangan bilang, enggak juga deh. Kita nggak bicara kebanyakan. Semua ilmu itu bicara kebanyakan. Ya. Jangan mentang-mentang katanya minum kopi kan menghilangkan ngantuk. Jangan minum kopi di malam hari, nanti nggak bisa ngantuk. Terus kamu nggak tidur. Terus ada yang bilang, enggak juga. Nah, orang yang nonton, orang yang baca, enggak juga itu, akhirnya dia minum lah. Oh, jadi nggak bisa tidur, kacau dia, besok nggak bisa kerja karena semalam nggak tidur, besok kerja nggak konsen. Kita bicara kebanyakan kopi itu bikin nggak ngantuk. Oke, kok ada yang minum kopi nggak ngantuk, itu jangan diomong, jangan disampaikan, jangan bilang enggak juga. Soalnya kalau kamu bilang enggak juga, nanti ini orang meniru dan kisahnya malah kebalikannya kamu. Waktu saya bilang butuh menghadirkan kehangatan supaya Anda juga akan hangat pada keluarganya. Kok kamu bilang enggak juga, berarti kamu
nggak mendukung butuh cinta dong dalam keluarga kan? Kamu yang sekarang belum menikah, kalau kamu nggak mencintai pasangan kamu, atau kamu cinta dia tapi kamu nggak yakin dia cinta kamu, jangan lanjut nikah deh, karena menikah tanpa cinta itu hambar hitam putih gitu. Kita pakai baju aja kalau nggak cocok tuh, kalau kotor kita ganti. Pasangan itu pakaian kita seumur hidup yang nggak bisa diganti gitu loh. Mengapa saya bilang nggak bisa? Karena saya nggak setuju perceraian ya orangnya ya. Apalagi kalau udah punya anak, kasihan anak. Kalau nggak cinta jangan lanjut menikah. Ini bagi kamu yang belum menikah, yang udah menikah tolong ya ikhlas menerima kenyataan. Konseling lah, mediasi lah dengan psikolog. Jangan apa-apa mau mencerai aja. Jadi karma dalam hal hubungan dengan suami istri, dengan anak. Papa mamaku gitu, aku juga ngalamin itu kan. Jangan ini karma, bukan karma sih. Ada luka yang belum kelar, ada citra, image tentang pernikahan yang belum sembuh. Itu ibarat sebuah lukisan tentang pernikahan, lukisan itu rusak. Lukisan ini kalau nggak dibenerin, luka batin ini kalau nggak dibenerin, kamu akan punya lukisan yang sama di keluarga kamu. Akan ada lukisan di sampingnya, lukisan yang lain. Yang sama, rusak juga. Makanya mohon maaf, orang yang mengalami broken home, itu harus terapi dulu, nggak boleh nikah dulu. Teman-teman, saya nggak sudutin kamu yang broken home ya. Saya kan bilang butuh diterapi dulu, butuh terapi dulu, beneran. Aku udah maafin kok, gini-gini, saya mau bahas begini. Kok cuma ngaku, aku udah maafin kok, aku udah nggak ada luka, siapa mau bisa ngaku gitu loh. Makanya saya kalau dalam konseling saya nggak terlalu percaya pengakuan verbalnya seseorang, karena orang ngaku, kan kita berada pada kultur yang jaim, aib rasanya kalau harus ngomong apa adanya kan. Untuk ngomong masih benci papa kan nggak mungkin. Banyak anak-anak dia tahu papanya melukai dia, tapi aku udah maafin papa baik kok orangnya. Pas terapi nangis aja jejeritan, karena nanti belum kelar di sini. Yang bilang papa baik kan di sini logika, masa gue bilang papa gue jahat kan nggak mungkin. Jadi bagi kamu yang nggak, aku udah maafin, gue udah ikhlas, logika yang ngomong loh itu. Kamu cari deh konselor terdekat di kota kamu, psikolog terdekat di kota kamu. Tapi mohon izin kamu telepon dulu, Pak, Bu, mohon izin di sini bisa terapi psikologis nggak ya, atau cuma ngobrol-ngobrol tok? Karena sorry, ada konselor yang cuma memang diajak ngobrol doang, dan mohon maaf, luka batin ngajak ngobrol doang nggak sembuh. Contoh supaya gampang ini deh, kita nggak bicara luka batin, kita bicara fobia. Fobia kecoa misalkan, dia cuma diajak ngobrol, kamu yang berani dong sama kecoa dong, masa kamu badan segede gaban gini nggak berani sama kecoa? Ayo nanti kamu lihat kecoa berani-beraniin ya, oke, mantap, oke, sip. Nggak bisa dong gitu doang, harus diterapi. Nah, terapi psikologis bagaimana saya nggak bisa jelaskan di sini. Nanti ada meliputi nangis-nangis, buang sampah, pejamkan mata, ya membongkar luka-luka tertentu gitu dan lain sebagainya. Saya nggak bisa jelaskan di sini karena itu semua kan ada videonya, nggak boleh, itu kan kode etik, itu kan privasi orang. Di klinik itu tidak boleh ada rekaman. Pas kamu bikin janji dengan psikolog atau konselor terdekat, Pak, Bu, mohon izin di sini bisa terapi psikologis nggak, kan aku ada luka batin di masa kecil, atau di sini cuma ngobrol-ngobrol doang. Iya, di sini mau sharing sih, ngobrol, mendingan jangan. Karena luka batin ngobrol doang nggak nolong, beneran. Banyak orang bilang ke konselor juga percuma, ke psikolog juga percuma. Bukan percuma sih, mungkin kamu datang ke konselor yang kebetulan lagi dia nggak belajar terapi gitu. Karena gini, sama-sama lulusan kuliah psikologi, tapi tergantung dosen kan. Ada dosen yang lulus psikolog jadi dosen nih, dia langsung jadi dosen, nggak buka praktek dulu. Idealnya tuh kalau yang ngajar S2 psikologi profesi itu harusnya udah praktek dulu sih, udah buka praktek, nanganin banyak kasus baru ngajar. Jadi kalau ada konselor yang terapis yang waktu dia kuliah dulu dosennya itu bukan praktisi, maka ya dia nanganin kamu cuma ngobrol doang, dikembalin ke kamu lagi, diberikan masukan. Syukur-syukur kamu dapat konselor yang dulu dosen psikologinya itu praktisi, memang praktek, diajarin caranya, nggak cuman presentasi PowerPoint. Ada teman-teman, ada loh teknik namanya ini. Tolong kamu cari kasus, kamu terapi pakai teknik ini. Ini deskripsinya, kalau teknik ini begini caranya. Begitu dong, siapa yang punya pengalaman? Coba dong. Oke, kamu si A jadi konselornya, kamu jadi konselinya, kliennya. Coba. Saya lihat gimana kamu terapi luka batin dia. Pura-pura aja drama nggak apa-apa. Oh, kamu nadanya bukan begitu.
pemilihan katanya harus begini. Kamu harusnya tadi ngomong ke dia begini alurnya. Memang langsung praktek gitu, diliatin gitu loh. Cuman sayangnya mungkin di Indonesia jarangnya ada kurikulum sampai praktikum begitu ya. Ini saya ngomong sedetail ini supaya citra konselor psikolog itu bisa pulih kembali, karena banyak orang bilang ke konselor juga percuma, nggak ada hasil. Bukan nggak ada hasil, kamu mungkin datang ke yang memang cuma ngobrol doang gitu loh. Jadi karma dalam sudut pandang psikologi, karma ada. Contoh misalkan kalau kita kurang ajar sama orang tua, nanti anak kita kurang ajar sama kita, itu ada dong. Kita zolim sama orang, menyakiti orang lain, kita akan disakiti, ya, itu ada lah ya. Karma juga kebalikannya. Memudahkan akan dimudahkan, meringankan akan diringankan. Barang siapa membahagiakan akan dibahagiakan. Barang siapa melancarkan urusan orang lain, dia akan dilancarkan urusannya. Barang siapa membahagiakan akan dibahagiakan. Tapi untuk hal tertentu, kamu pegang kendali untuk mengubah itu. Papa mama kamu berantem, mereka nggak bahagia di masa kecil kamu. Terapi, sembuhkan itu, cari pertolongan. Supaya kamu cut sampai di situ, sama anakmu, sama pasangan kamu bahagia gitu loh. Karena luka lama yang belum kelar akan mengakibatkan kamu melakukan hal yang sama seperti pelakunya melakukannya kepada kamu. Saya mau belak-belakan ya. Anak kecil yang pernah disodomi, pernah dilecehkan seksual, ini laki-laki, anak laki-laki dilecehkan seksual oleh laki-laki juga, oleh temannya atau gurunya. Itu wajib diterapi. Kalau enggak, dia berkemungkinan akan jadi pelaku juga. Kemungkinan, saya nggak bilang pasti. Harus diterapi. Cari psikolog yang bisa menterapi. Harus, wajib. Kok nggak rentetan bola salju makin banyak tuh. Aduh, serem deh. Saya tuh banyak yang saya mau bongkar di sini. Cuma ini, ya video publik gini saya nggak mau terlalu belak-belakan lah. Karena di ruangan praktek saya itu, saya puas menerima kasus-kasus yang kamu mungkin nggak akan percaya. Kok ada ya kasus begini? Kok ada ya? Ya intinya apapun masalahmu jangan dibiarkan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Saya tuh pengen nyari tahu siapa yang bilang time heals. Biarlah waktu menyembuhkan. Waktu nggak nyembuhin. Kamu nggak pernah mampir ke panti jompo sih. Tolonglah kamu setahun sekali ke panti jompo gitu. Dengerin oma opa curhat. Kamu akan kaget bahwa time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Yang katanya udah pikun ya, 60-70 tahun, udah 80 tahun, udah pikun katanya. Tapi luka-luka itu dia masih ingat semuanya. Pikun itu lupa akan hal-hal yang memorinya size-nya kecil, nggak sampai gigabyte, cuma megabyte. Ditipu orang ya mungkin ya 100 megabyte. Uang arisan dibawa kabur ya mungkin hanya 200 megabyte. Tapi bawa pasangan selingkuh itu 3 giga itu. Di masa kecil sering dibentak, dipukul itu mungkin 20 gigabyte. Yang di masa tua nggak akan hilang gitu. Jadi pikun itu untuk hal-hal memori yang remeh-temeh, yang nggak signifikan, yang memorinya, yang size-nya nggak besar gitu loh. Ibarat komputer ya, kita bicara memori, ukuran filenya. Jadi, kalau karma yang kamu alami itu mengenai keluarga, mengenai kebahagiaan, itu sangat bisa kamu putuskan rantainya dengan cara terapi psikologis. Orang Indonesia masih kurang melek terapi psikologis. Yang tahu tuh apa? Jalan-jalan. Gue lagi nggak happy nih, jalan-jalan, makan-makan. Mau sampai kapan? Gini ya, bolong-bolong di hati karena luka batin, nggak bisa ditutup dengan kesenangan. Ibarat atap bocor, kamu mau tempel pakai kertas, pakai lem glukol. Tuh nggak lem glukol? Lem glukol tuh lem kertas, entah masih ada nggak ya itu ya, lem glukol ya. Atap bolong, bocor, hujan. Hujannya jatuh ke lantai. Kamu mau tambel pakai kertas sekolah, tempel pakai lem glukol, nggak bisa lah. Bolong di ketidakbahagiaan, di luka batin, nggak bisa ditutup dengan kesenangan. Kalau kamu punya luka batin di masa kecil, kamu punya image pernikahan itu rusak, dibawa jalan-jalan, dibawa belanja-belanja, dibawa makan-makan, nggak akan nolong. Karena kesenangan sama kebahagiaan itu hal yang berbeda. Sampai kapanpun kesenangan nggak bisa buat nutupin ketidakbahagiaan. Saya ulangi ya, sampai kapanpun kesenangan tidak bisa dipakai untuk menutupi ketidakbahagiaan, karena beda. Harus diterapi. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu.